Dalam hidup, ada orang-orang yang harus lo jauhi. Karena selama mereka ada di sekitar lo nggak akan pernah bisa benar-benar tenang. Mereka nguras energi lo, nyeret lo ke drama, dan bikin lo kehilangan kendali atas diri lo sendiri. Masalahnya, mereka jarang kelihatan beracun dari awal. Mereka bisa datang dengan wajah ramah, kelihatan peduli, tapi diam-diam ngasih racun yang nguras lo pelan-pelan. Dan kalau lo nggak sadar dari sekarang, lo bisa bangun dalam keadaan kosong, capek, hancur, tanpa ngerti kenapa. Makanya, di video ini kita bakal buka siapa aja mereka. Biar lo bisa pasang batas, jaga diri lo, dan benar-benar punya hidup yang tenang. 1. Si manipulator, gaslighter. Lo pernah nggak ngobrol sama orang yang sekali ngomong aja langsung bikin lo ragu sama diri lo sendiri? Lo tahu lo nggak salah, tapi tiba-tiba lo mikir, jangan-jangan gue yang salah. Mereka ini jago banget muter balik fakta. Misalnya lo protes karena dia nyakitin lo, jawabannya, kok lo lebay banget sih? Gue kan cuma bercanda. Atau pas lo marah karena dia jelas-jelas bikin salah, dia bilang, lo tuh terlalu sensitif, salah lo sendiri mikir berlebihan. Pola kayak gini dalam psikologi disebut gaslighting. Bahaya banget, karena pelan-pelan bikin lo gak percaya sama pikiran lo sendiri. Lo mulai meremehin perasaan lo, sampai akhirnya lo bingung mana yang nyata, mana yang manipulasi. Padahal aslinya, dia cuma mindahin tanggung jawab ke pundak lo, biar dia kelihatan bersih. Ini manipulasi halus yang bisa ngikis mental lo dari dalam. Dan yang lebih ngeri, kalau lo kebiasaan bareng orang kayak gini, lo jadi refleks nyalahin diri sendiri setiap ada masalah, padahal salahnya jelas-jelas bukan di lo. Ingat bro, orang sehat kalau salah mereka berani ngaku. Kalau ada orang yang terus-terusan bikin lo ngerasa salah, menjauh itu bukan kelemahan. Itu keberanian buat nyelamatin diri lo sendiri. 2. Si tukang drama, toxic. Lo pasti pernah ketemu orang yang hidupnya kayak sinetron gak ada habisnya. Hal kecil aja bisa jadi besar. Masalah receh bisa berubah jadi konflik yang ribet. Kayak kalau gak ada drama, hidupnya hambar. Awalnya lo mungkin kasihan. Lo pikir mereka cuma butuh ditemenin. Lo coba dengerin, lo coba peduli. Tapi lama-lama lo sadar, setiap kali lo ketemu mereka, energi lo kesedot habis. Bukannya lega, lo malah pulang dengan kepala penuh masalah yang sebenarnya gak ada hubungannya sama lo. Orang toksik kayak gini itu kayak api kecil yang terus nyamber kemana-mana. Lo diem aja bisa kebakar. Lo coba ikut campur malah makin parah. Dan yang paling bahaya, drama mereka itu nular. Lo bisa jadi gampang emosi, gampang reaktif, seakan-akan lo ikut main di panggung mereka. Padahal hidup lo bukan tontonan. Lo punya alur cerita sendiri, tujuan sendiri, dan lo gak wajib jadi figuran di sinetron orang lain. Ingat bro, ada konflik yang gak perlu lo ikutin, ada panggung yang gak harus lo masukin. Kalau ada orang yang kerjaannya bikin hari lo penuh drama, cara terbaik bukan ikut main, tapi cabut dari panggung itu dan fokus jalanin hidup lo sendiri. 3. Si tukang kritik tanpa solusi. Lo pernah gak lagi semangat ngerjain sesuatu, tiba-tiba ada orang yang ngomong satu kalimat dan langsung ngejatuhin mental lo. Misalnya lo lagi bangun usaha kecil, lo semangat, lo punya rencana, lo udah mulai jalan, tiba-tiba ada yang nyeletuk, gitu doang mah gampang, paling juga gagal. Atau lo lagi belajar hal baru, mereka komentar, udahlah itu bukan level lo, jangan mimpi ketinggian. Komentar kayak gini keras, tapi kosong. Gak ada saran, gak ada jalan keluar, cuma bikin lo berhenti percaya sama diri lo sendiri. Padahal kritik yang sehat itu harusnya ngebangun, kayak rambu lalu lintas yang ngasih arahan, bukan ngeruntuhin, bukan juga bikin lo nyasar atau berhenti di tengah jalan. Kritik tanpa solusi itu ibarat rem mendadak di jalan lurus. Lo berhenti, tapi gak pernah sampai tujuan. Ingat bro, orang yang cuma jago nyinyir tanpa kontribusi, gak layak lo kasih ruang di kepala lo. Kalau ada orang yang kerjanya cuma ngejatuhin, belajar bedain mana suara yang layak lo dengerin, dan mana yang harus lo tinggalin di belakang. 4. Si pura-pura baik. Lo pasti pernah ketemu orang yang di depan kelihatannya ramah, sok peduli, sok suportif, seolah-olah teman sejati. Tapi di belakang, mereka punya wajah lain, nusuk lo diam-diam, nyebarin cerita lo, bahkan ngarep lo jatuh. Awalnya lo percaya, lo anggap mereka temen, lo bagi cerita, lo titip rahasia, tapi suatu hari lo kaget, rahasia lo udah jadi bahan obrolan, masalah lo jadi gosip, dan semuanya bocor justru dari orang yang lo kira ada di pihak lo. Di situ lo sadar, yang lo hadapi bukan temen, tapi topeng. Bahaya fake friend itu justru ada di ilusi yang mereka ciptain. Lo ngerasa ditemenin, padahal lo lagi diawasi.
Lo ngerasa didukung, padahal lo lagi dimanfaatin. Lo pikir mereka ada buat jagain lo, padahal mereka cuma nunggu celah buat jatuhin lo. Dan yang lebih parah, pengkhianatan kayak gini ninggalin bekas panjang. Sekali lo dikhianatin, lo bisa jadi dingin. Lo jadi susah percaya orang, gampang curiga, bahkan nutup diri dari orang yang sebenarnya tulus. Efeknya, hidup lo jadi makin sepi, semua gara-gara salah naruh kepercayaan. Ingat bro, teman sejati itu gak banyak omong. Mereka gak sekadar senyum di depan, tapi buktiin lewat tindakan nyata. Mereka gak lari pas lo jatuh, justru mereka datang buat angkat lo berdiri lagi. Kalau ada orang yang ramah di depan tapi nusuk di belakang, jangan ragu buat ngejauh. Itu bukan temen lo, itu cuman bayangan beracun yang nunggu lo lengah. Karena teman sejati bukan soal banyaknya orang di sekitar lo, tapi siapa yang tetap berdiri di samping lo pas badai datang, tanpa perlu pakai topeng. 5. Si penguras energi, energy vampire. Lo pernah gak ngobrol sama orang yang tiap kali ketemu bukannya bikin lo semangat, malah bikin lo capek setengah mati? Mereka ini hobi ngeluh. Dikit-dikit ada masalah, dikit-dikit ada drama. Setiap ketemu selalu ada cerita baru tentang betapa susahnya hidup mereka. Dan parahnya, lo yang gak ada hubungannya jadi ikut ke bawah. Awalnya lo peduli, lo pikir lo bisa jadi tempat mereka bersandar. Tapi lama-lama lo sadar, lo bukan lagi temen, lo udah jadi tempat sampah buat semua beban mereka. Energy vampire itu kayak colokan yang terus nyedot listrik, gak peduli baterai lo udah sekarat. Lo kasih telinga, lo kasih waktu, lo kasih tenaga, dan tiap kali pulang lo merasa kosong. Gak ada yang tersisa buat diri lo sendiri. Yang lebih bahaya, ketemu orang kayak gini, bikin mental lo ikutan jatuh, lo ikut murung, ikut stres, ikut ngerasa berat, padahal masalahnya bukan punya lo. Kalau lo terlalu lama bertahan, lo bisa kehabisan tenaga buat ngejalanin hidup lo sendiri. Ingat bro, gak semua orang butuh solusi. Sebagian orang cuma butuh penonton buat drama hidupnya. Kalau ada orang yang tiap kali hadir bikin kepala lo makin penuh, bikin hati lo makin berat, lo harus berani pasang batas. Karena kalau lo terus ngasih ruang, bukan cuma energi lo yang habis, tapi juga semangat lo buat maju. 6. Si egois parah. Lo pasti pernah ketemu orang yang semua hal harus muter di sekitar dia. Kalau lo cerita, obrolannya langsung dipotong. Bukan buat dengerin, tapi buat ngomongin dirinya sendiri. Kalau lo butuh bantuan, dia punya 1000 alasan buat ngilang. Tapi giliran dia yang butuh, lo dituntut selalu ada. Semua harus tentang dia. Semua harus sesuai maunya dia. Orang kayak gini bikin hubungan jadi berat sebelah. Lo kasih perhatian, lo kasih waktu, lo kasih tenaga, tapi yang lo dapet balik cuman kosong. Gak ada timbal balik, gak ada kepedulian. Lo jadi kayak cermin, cuma dipakai buat mantulin bayangan mereka sendiri. Efeknya, lo bisa ngerasa gak dianggap, lo ada tapi kayak gak penting. Lo deket tapi kayak gak berarti. Dan lama-lama, lo kehilangan diri lo sendiri karena semua fokus lo cuma dipaksa buat mikirin dia. Padahal, hubungan yang sehat itu 2 arah. Saling dengerin, saling dukung, saling peduli. Bukan satu orang yang ngerasa dunia berputar cuma buat dia. Ingat bro, kalau hubungan cuma jalan satu arah, itu bukan hubungan, itu penjara. Kalau lo ada di lingkaran orang super egois, lo harus berani cabut sebelum diri lo habis. Karena orang yang cuma peduli sama dirinya sendiri gak akan pernah peduli sama lo. 7. Si tukang janji manis, Omdo. Lo pasti pernah ketemu orang yang janjinya kedengeran manis banget. Kalimatnya bikin lo percaya, bikin lo tenang, bikin lo nunggu. Tapi ujung-ujungnya, zonk. Mereka ngomong, tenang aja, gue pasti bantuin lo. Tapi pas lo butuh, yang ada cuman hilang tanpa kabar. Atau bilang, besok gue bayar kok. Besok lewat, bukannya ada bukti, yang nongol cuma alasan baru. Omdo, omong doang, itu kayak oase palsu di tengah gurun. Dari jauh kelihatan indah, bikin lo lari ke arahnya. Tapi begitu nyampe, yang ada cuma pasir kosong. Dan kalau lo terus percaya, lo yang kehausan sendiri. Yang bahaya, janji kosong bikin lo berhenti gerak. Lo nunda langkah karena nunggu orang lain tepati kata-katanya. Lo percaya mereka bakal beresin sesuatu buat lo. Padahal gak ada yang datang. Ingat bro, orang yang beneran peduli gak banyak janji. Mereka buktiin lewat tindakan. Kalau ada orang yang berkali-kali ngasih janji palsu, lo gak perlu buang waktu lagi. Karena hidup lo terlalu berharga buat dititipin ke mulut orang lain. Jadi kalau lo ngerasa hidup lo berat bukan cuma karena kerjaan atau masalah pribadi, coba lihat lagi siapa orang-orang di sekitar lo. Manipulator yang bikin lo ragu sama diri sendiri, tukang drama yang bikin hidup lo kayak sinetron, tukang kritik tanpa solusi yang cuma ngejatuhin, fake friend yang nusuk lo di belakang, penguras energi yang bikin lo kosong,
si egois parah yang bikin lo hilang arah, dan tukang janji manis yang cuma omong doang. Mereka semua bisa pelan-pelan nguras lo habis sampai lo gak kenal lagi siapa diri lo. Ingat bro, menjauhi orang-orang kayak gini bukan kelemahan. Itu bentuk keberanian. Itu cara lo jagain diri lo sendiri. Karena kesehatan mental lo jauh lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang cuma bikin luka. Hidup lo terlalu berharga buat lo buang ke orang yang gak peduli.